Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, masih terkait soal situasi bangsa kita hari ini, sahabat, terlepas daripada soal ijazah ya. Ada hal yang menarik yang penting kita blow up ke publik, bahwa baru-baru ini Partai Demokrat dan Partai PKS itu melakukan dua pertemuan layaknya saudara lama yang kembali berangkulan, karena memang kita tahu bahwa di era pemerintahan SBY selama 10 tahun PKS ini adalah salah satu loyalis yang luar biasa terhadap posisi Pak SBY kala itu, sahabat. Dan bahkan orang-orang PKS itu berjaya mengendalikan Kementerian Pertanian, dan itulah sebenarnya cikal bakal rusaknya bangsa ini ketika PKS yang menjadi Menteri Pertanian kala itu. Kasarnya bahwa ia memberikan ruang kepada asing untuk melakukan eksploitasi terhadap nilai-nilai pertanian di negara kita adalah PKS itu sendiri selama 10 tahun, bayangkan itu. Memang luar biasa, sampai waktu itu lahir PPL kan. PPL itu banyak berganti wajah itu di setiap kabupaten, dan itu begitu senyap pergerakannya. Nah, untuk mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ini, coba kita dengar dulu bagaimana pernyataan daripada Ihsanuddin Nursi dan seperti apa meriahnya pertemuan antara AHY dan Ketua PKS ya. Dan sepertinya ini dalam rangka untuk 2029, sahabat. Makanya patut untuk kita sorot secara bersama-sama. Ini dia videonya. Saya bisa membuktikan bahwa PKS ikutnya namanya merusak. Dan saya ngomongin di semua anggota depan anggota DPR PKS. Pembicara tunggal Ihsanuddin Nursi, saya buktikan PKS ikut mengkontribusi rusaknya negeri ini. Subhanallah, astagfirullah. Saya bisa buktikan sama Anda. Saya buktikan ya, supaya tidak gibah ya. Lahir Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. PKS Menteri Pertaniannya siapa? Bukan. Anton Apriantono. Setuju meliberalkan sektor pertanian, sampai saya datang ke rumahnya karena kebetulan sahabat. Undang-undang migas, siapa yang setuju? Anton siapa? Iwan Prayitno yang jadi gubernur Sumatera Barat. Saya bilang sama dia di depan PKS, bahkan di depannya namanya. Subhanallah, saya jadi mau buka sesuatu deh. No, kalau tidak paham tentang akar masalah, jangan. Anda dikasih bunga, Anda nikmatin. Anda dikasih buah, padahal bunga dan buah itu menyesatkan. Saya pernah menjadi pembicara Kongres Umat Islam Indonesia 9 Februari 2015. Harapan ke depan makin sering kita bersilaturahim, bertukar pikiran, baik substansi politik maupun hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat kita. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini secara formal, sekali lagi izinkan saya atas nama keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden PKS Bapak Al-Muzamil Yusuf dan segenap jajaran kepengurusan yang baru. Pertemuan yang penuh dialogis, pertemuan yang penuh persahabatan, penuh kenegarawanan, saling menghormati, dan pertemuan yang saling menjaga komitmen. Untuk itu kami sangat apresiasi sikap komunikasi politik pimpinan Demokrat. Semoga kita ke depan terus bisa memperkokoh dialog ini. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera baru-baru ini menggelar pertemuan di Jakarta pada Selasa, 25 November tahun 2025. Pertemuan itu bukanlah sekadar silaturahmi. Ini adalah manuver politik yang dipimpin oleh AHY membuka kontradiksi besar antara loyalitas di kabinet dan ambisi pribadi 2029.
Pada saat silaturahmi kebangsaan PKS dan Partai Demokrat tersebut, AHY juga menyinggung terkait tim 8 yang pernah mengusung Anies dan AHY jadi presiden di 2024. Hal ini memperlihatkan bahwa ambisi AHY bergabung di koalisi Anies Baswedan belum pudar. Ayam berkokok di pagi buta. Tanda hari baru telah tiba. Demokrat dan PKS sudah bertatap muka. Mari bersama berjuang untuk rakyat Indonesia. Kita saksikan bersama konferensi pers. Kami persilakan Bapak Ketum. Terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Hari ini bertempat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Kami menerima kehadiran Presiden PKS beserta segenap jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dalam silaturahmi kebangsaan. Dan ini merupakan acara yang sudah diniatkan cukup lama, namun baru hari ini bisa terlaksana. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden PKS dan jajaran. Kami tentunya senang bisa kembali merajut komunikasi dan kolaborasi dengan sahabat lama, karena bagi Partai Demokrat, PKS adalah sahabat dalam berdemokrasi. Tentu pernah bersama-sama di pemerintahan dulu selama 10 tahun, 2004 hingga 2014 di bawah kepemimpinan Presiden SBY, kemudian 10 tahun berada di luar pemerintahan, dan kini setelah kita lewati perhelatan pemilu 2024 yang lalu, sama-sama mengemban tugas dan amanah di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu semangatnya adalah membangun sinergi dan kolaborasi yang bisa membawa kemajuan atau progres, sekaligus kami ingin mengawal, menyukseskan berbagai program atau agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya kami ingin terus menjaga hubungan yang baik dalam berbagai isu, bukan hanya isu-isu politik, tapi yang lebih penting bagaimana kita terus mencari solusi agar ekonomi kita tumbuh dengan baik, kesejahteraan semakin dirasakan di seluruh negeri, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur. Demikian penjelasan dari kami persilakan kepada Presiden PKS Bapak Al-Muzamil Yusuf, dipersilakan. Terima kasih Mas Ahy, Ketua Umum Partai Demokrat beserta seluruh jajaran di Auditorium Yudhoyono, kantor DPP Partai Demokrat, yang telah menyambut kami beserta jajaran kepengurusan periode 2025-2030 DPP PKS. Dalam dialog kami, baik pada hari ini maupun sebelumnya, kami selalu membuka dialog, dan mobil khusus pada silaturahmi kebangsaan ini juga menjadi bagian tradisi kami kepengurusan baru untuk beranjang sana, bertemu para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, pimpinan media massa yang terus akan kami lakukan. Semangat komunikasi ini tentu untuk mendialogkan apa solusi terbaik yang bisa kita hadirkan untuk menjawab persoalan tantangan bangsa ke depan. Wabil khusus dengan Demokrat, tadi Mas Ahy sudah menyampaikan, kami punya pengalaman panjang bersama di era Pak SBY, dan juga beberapa waktu yang lalu sempat tadi disinggung juga tim 8, kami pernah bersama-sama. Ya, walaupun ada sedikit masalah di tim 8, tapi saya kira Demokrat dan PKS tetap bisa menjaga silaturahmi saling pemahaman. Ya. Fatsun politik perlu kita jaga. Ya.
dan kami berkomitmen untuk itu, dan kami juga menghargai komitmen Demokrat dalam hal fatsun politik. Hal-hal yang strategis di DPR itu bagian yang pokok juga kita bahas tentang pemilu dan segala macam turunannya, tetapi tentu pembicaraan mendalamnya tidak di ruangan ini. Tim kami, masing-masing tim kajian akan mendalaminya. Dan khusus hari ini, Hari Guru, untuk kami juga ingin mengucapkan terima kasih kita semua kepada para guru seluruh Indonesia, pahlawan tanpa tanda jasa, dan dengan guru itu kita menatap masa depan, meningkatkan kualitas SDM kita sesuai dengan amanat pasal Undang-Undang Dasar 31 ayat 3, tugas mereka untuk meningkatkan iman takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan. Semoga PKS dan Demokrat bisa berbuat terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk di dalamnya mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo Subianto untuk bisa memberikan maslahat yang besar kepada 280 juta rakyat Indonesia. Demikian. Jadi kapitalisasi dunia pertanian itu dimulai di zaman SBY pada saat PKS yang menjadi menterinya. Oleh karena itu banyak orang yang tidak sadar selama ini menganggap bahwa PKS itu anti asing, padahal sebenarnya aslinya ini. Dan ini harus diantisipasi karena kayaknya AHY itu tidak bisa move on dari kolaborasi yang pernah dia bangun dengan Anies Baswedan melalui PKS ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa musuh dalam selimut itu memang jauh lebih berbahaya karena mengantisipasinya sangat susah. Kedua, terlalu banyak juga rahasia yang dia tahu. Nah, itulah yang terjadi hari ini karena kan PKS dan Demokrat ini bergabung di koalisi Prabowo hari ini. Niatnya Prabowo pasti bagus untuk merangkul mereka tanpa memikirkan bahwa kedua partai ini sangat licik. Dan saya kira dalam konteks politik sah-sah saja kan, tapi kan seharusnya Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra yang juga sebagai presiden itu mampu menarik benang merah bahwa tidak semua memang harus diakomodir, harus ada yang menjadi dalam tanda petik musuh kita. Kenapa? Karena mereka sudah sangat jelas, track recordnya kan bisa dibaca, dan seperti apa platform partainya atau visi misinya itu kan bisa dilihat. Karena itu saya yakin bahwa yang namanya AHY dengan PKS ini, Demokrat ya dengan PKS, memang ini adalah koalisi abadi yang susah untuk satu sama lain saling melepaskan diri. Tapi kita akan lihat nanti di 2029 ini seperti apa modelnya. Yang pasti bahwa ini sudah ada tanda-tanda sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.